Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pro justisia. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pagi ini ketemu lagi dengan saya, Yusuf Istanto SHMH, dalam mata kuliah praktek kemahiran PTUN. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi untuk rekan-rekan mahasiswa penjelasan mengenai surat kuasa dalam perkara di PTUN. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Jadi pada prinsipnya dalam pembuatan surat kuasa di peradilan itu tidak ada bentuk bakunya. Jadi kemarin kita sudah bahas di surat kuasa untuk peradilan perdata. Sekarang kita masuk ke praktek kemahiran kaitannya dengan perkara PTUN. Nah, ada beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa dalam surat kuasa ini sangat hal yang harus diperhatikan ada terkait detail-detail dalam surat kuasa. Karena apa? Dalam PTUN ini mempunyai hukum acara yang berbeda dengan peradilan yang lain atau khususnya di peradilan perdata umum atau di pengadilan umum. Nah, dalam pengadilan umum itu surat kuasa tidak dilihat secara detail, tidak dibaca oleh majelis hakim dalam prakteknya. Akan tetapi dalam peradilan tata usaha negara, surat kuasa ini nanti akan dicek apakah surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa itu sudah sesuai dengan modul atau dengan pedoman yang dilakukan atau yang diterapkan di PTUN. Secara dasar hukum, secara umum mengatur surat kuasa yaitu di pasal 1792 sampai 1819 BW, kemudian di pasal 123 HR, di mana kuasa dan kuasa itu diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Surat kuasa ini pada prinsipnya adalah suatu perjanjian pemberian kuasa, di mana dalam penilaian surat kuasa ini sah atau tidak itu berlaku secara umum syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif di sini adalah kaitannya dengan subjek hukumnya. Apakah subjek hukum yang membuat perjanjian itu sepakat dalam membuat surat kuasa tersebut? Yang kedua adalah apakah yang memberikan kuasa ini atau yang menerima itu adalah cakap. Cakap dalam arti itu bukan ganteng, bukan, tapi cakap dalam arti di sini adalah mempunyai kemampuan untuk berbuat secara hukum. Satu yang kedua itu satu objektif, ada dua poin, yaitu yang terkait dengan hal tertentu yang dikuasakan, kemudian sebab yang halal, artinya perjanjian ini harus didasarkan dengan sebab yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, peraturan umum dan lain-lain. Rekan mahasiswa yang berbahagia, pemberian kuasa ini di pasal 123 HR itu bisa dilakukan secara lisan dan juga bisa dilakukan tertulis. Nah, dalam praktek bahwa surat kuasa itu semuanya dilakukan secara tertulis. Jadi harus ada teken tanda tangan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tidak bisa kemudian dilakukan secara lisan, meskipun secara prakteknya dibolehkan. Ya. Nah, kita langsung ke prakteknya. Ya, secara umum, ya untuk berada di pengadilan ini, pembuatan surat kuasa khusus itu bersandar atau berpedoman pada SEMA nomor 2, 59 dan Fatwa MA nomor 531K SIP 1973. Kemudian, ya, kita akan jelaskan. Di sini harus dijelaskan terkait dengan konteks apa saja yang perlu dimasukkan dalam surat kuasa. Yang pertama adalah siapa pemberi kuasa, identitasnya. Jadi identitas sebisa mungkin dibuat lengkap. Kalau dalam surat perdata, di kuasa perdata itu surat kuasa identitas dari pemberi kuasa tidak perlu dilakukan secara umum, tapi dalam konteks peradilan itu akan berbeda karena ada disebutkan terkait dengan nama, kemudian keluarga negara harus cantum semuanya. Kemudian siapa penerima kuasa juga sama, ya, konteks pengurusannya harus jelas, ya. Khusus di sini maksudnya adalah pemberian kuasa itu terkait konteksnya apa, melakukan gugatan atau melakukan apa. Kemudian gugatan itu kalau melakukan gugatan ditujukan kepada siapa, melawannya siapa.
kemudian gugatan ini ditujukan di peradilan mana, ini harus clear. Ya. Untuk surat kuasa khusus berada di PT UN, ini kita ada contoh. Ya. Yang pertama adalah mengenai identitas para pihak. Ya, jelas, kemudian khusus pihak yang digugat, pokok sengketa, kompetensi aset relatif, nomor register, dan seterusnya. Ya. Nomor register ini bukan, perlu diingat ya. Jadi dalam hal kuasa itu kita sebagai penggugat, maka tidak perlu diberi kaitannya dengan nomor register. Nomor register ini hanya diperlukan bagi surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam konteks dia adalah tergugat atau pihak ketiga intervensi. Ini yang harus diketahui. Kemudian juga kewenangan dari penerima kuasa itu apa saja, hak-haknya apa saja, dan harus ditandatangani dengan dibukui materai. Nah, dalam pemberian identitas perlu diperhatikan subjek hukumnya ini apakah badan hukum atau orang individu. Ya, ini akan berbeda dalam hal pemberian format dalam pembuatan kuasa. Ya, secara umum Anda bisa buka di website di beberapa peradilan tata usaha negara, itu ada contoh panduan mulai dari pembuatan surat kuasa bagi penggugat, tergugat intervensi atau pihak ketiga maupun surat gugatan. Jadi sudah dibentuk format bakunya, tinggal nanti kita mengisi pada bagian yang kita tentu itu. Oke. Nah, ini hak-haknya kita lewati karena dulu kita sudah bahas di peradilan umum. Nah, surat kuasa penggugat di sini perlu kami sampaikan. Yang pertama ada kalau bisa diberi nomor, judul suratnya, surat kuasa khusus. Nah, identitas pemberi kuasa ini harus jelas, minimal itu memuat nama, warga negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan. Ini minimal. Kadang kita juga memberi di praktek tidak ada juga yang memberi kemudian selain nama di bawahnya ada NIK, agama dan seterusnya. Nah, tapi untuk di peradilan tata usaha negara ini cukup ditulis nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan. Nah, dalam hal konteks memberikan kuasa juga disebutkan ada berapa kuasa hukumnya nanti. Setelah kuasa hukum itu nanti ditulis semuanya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, maka diisi kewarganegaraannya apa? Kenapa? Dalam undang-undang advokat itu yang bisa beracara itu adalah advokat, dan syarat advokat itu adalah harus berkewarganegaraan Indonesia. Ya. Pekerjaan advokat, rekan advokat dan seterusnya. Itu ada. Nah, khusus di sini dijelaskan mengenai untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi bisa bersama-sama maupun bersendiri. Sehingga konteksnya ketika surat kuasa dibuat, misalkan ada lebih dari satu, ketika ada kalimat bersama-sama maupun sendiri, maka mereka bisa hadir keseluruhan, sebagian atau salah satu. Akan tetapi jika tidak diberikan salah satu dari bersama-sama maupun sendiri, misalkan secara bersama-sama tanpa sendiri, maka konsekuensi hukumnya tidak bisa satu orang kemudian absen. Harus semuanya hadir. Ini perintah surat kuasa. Ya. Atau sendiri-sendiri tidak boleh. Jadi kalau sendiri, yang lain nggak boleh hadir nantinya. Jadi harus disebutkan baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Nah, ini kan konteks sebagai apa? Pelawan atau penggugat, tergugat atau pihak ketiga disebutkan. Ya, dalam perkara nomor berapa? Ini kalau katanya dengan tergugat. Nah, disebutkan dalam hal apa penerima kuasa diberikan hak apa saja, misalkan menerima, mengajukan, menghadirkan saksi, persidangan, membuat surat permohonan, membuat gugatan, replik, simpulan dan lain-lain. Perlu diingat posisi Anda sebagai apa. Kalau posisi kita sebagai penggugat, maka penggugat itu adalah yang pertama apa? Membuat surat gugatan. Kemudian jawaban perlu nggak? Nggak perlu, karena penggugat tidak membuat jawaban. Maka penggugat membuat apa? Menjawab jawaban dengan apa? Dengan replik atas jawaban. Kemudian mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, memeriksa dan lain-lain. Ini perlu dimasukkan. Harus rigid. Ya, seperti ini. Kemudian untuk surat kuasa khusus sebagai tergugat, ini dalam konteks contohnya adalah pemberi kuasa ini adalah dalam konteks jabatan. Maka nama jabatannya apa? Misalkan Direktur PT X
tempat kedudukan di mana. Nah, sebagai jabatan ini badan hukum, maka tidak bisa hanya jabatan direktur saja, PT X saja. Tapi dalam jabatan sebagai direktur PT X berdasarkan akte pendirian kuasa, akte pendirian perusahaan nomor sekian sekian sekian, notaris sekian, terdapat di direktur AHU nomor sekian. Harus disebutkan. Ini katanya legalitas. Kalau suatu kuasa tidak sah, maka berimbas pada apa? Pada gugatan kita akan menjadi tidak sah. Ya, itu. Kemudian isi cak khusus hampir sama dengan yang lain. Jadi kalau sebagai gugat dan menggugat, tergugat. Ya. Kalau kita sebagai tergugat, ya berarti dalam tergugat melawan siapa? Sebagai penggugat. Ya. Maka ini harus clear. Ya. Ralat di sini ada kesan tulisan Serang dan nanti Semarang. Oh, nanti bisa dimenahi ya. Oke. Lalu diberikan materai. Nah, fungsi materai itu apa? Materai adalah merupakan kewajiban bayar pajak. Ya. Maka biaya materai itu bisa menjadikan bahwa surat kuasa itu sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ya, saya kira itu kurang lebihnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang kurang jelas dari penjelasan kami, silakan di kolom komentar ya yang di bawah ini Anda tulis saja pertanyaan Anda, nanti akan kita coba jawab satu persatu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro justisia.